Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, sahabat Bevin di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersama-sama di sesi webinar Edukasi Perencana Keuangan bersama Mas Rian, RFA, Registered Financial Associate, Gold and Silver Investment Specialist. Insya Allah malam ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu berjudul Piramida Keuangan, Rahasia Konglomerat Membangun Kekayaan. Tak kenal, maka kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Rian Muharram RFA, biasa dipanggil dengan sebutan Mas Rian. Aktivitas saat ini yang pertama sebagai PNS di sebuah kementerian di bidang keuangan, lalu juga sebagai perencana keuangan IARFC, Registered Financial Associate, Gold and Silver Investment Specialist, lalu juga sebagai pengusaha logam mulia emas dan perak, dan yang terakhir ini sedang merintis sebagai founder platform edukasi dan pelatihan keuangan dengan brand bevin.id. Alhamdulillah Mas Rian sudah membuat beberapa karya ya. Yang pertama e-book Rahasia Pedagang Emas di tahun 2023, lalu juga ada e-book Buku Pintar Investasi Perak di tahun 2004, dan yang terakhir e-book Keuangan Sehat, Tingkatkan Penghasilan dengan Funneling Channel, itu di tahun 2025. Sahabat Bevin bisa berinteraksi dengan Mas Rian di akun IG Mas Rian di Mas Rian 2030. Dan Mas Rian saat ini berdomisili di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, sedikit pengumuman bahwa di bulan Agustus 2025 ini, Bevin.id ditunjuk oleh IAFC Indonesia sebagai salah satu training provider resmi untuk melaksanakan pelatihan dan edukasi seputar perencanaan keuangan serta pendampingan sertifikasi profesi perencana keuangan untuk gelar Certified Money Manager CMM. Nah, apa sih ini IRFC Indonesia? Nah, IRFC Indonesia merupakan bagian dari International Associate of Registered Financial Consultant IARFC, sebuah asosiasi perencana keuangan internasional yang berdiri sejak tahun 1984 dan diakui di lebih dari 30 negara. IRFC hadir di Indonesia sejak tahun 2003 dengan misi mulia mencetak perencana keuangan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan insya Allah di bulan September atau Oktober, Bevin.id akan perdana melaksanakan pendampingan sertifikasi profesi perencana keuangan dengan gelar Certified Money Manager. Nah, ini kesempatan untuk Bapak, Ibu, sahabat Bevin yang berminat menjadi konsultan perencana keuangan yang profesional, bisa dimulai dengan mengambil sertifikasi profesi ini, Certified Money Manager. Untuk biayanya itu di sekitar 1,2 juta, termasuk dengan certified-nya dan ujiannya. Ya, ditunggu pengumumannya, stay tune di WAG Komunitas Bevin. Nah, ini salah satu yang terupdate adalah IRC Indonesia dan OJK sepakat memperkuat kolaborasi literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah peluang ya, dengan IRFC sudah bekerja sama dengan OJK, maka
perencana keuangan yang di bawah asosiasi ILFC tentu akan terbuka lebar peluang-peluang terkait dengan edukasi ke beberapa instansi dan juga masyarakat karena nanti akan membawa misi yang disampaikan oleh OJK. Ya, insya Allah sebelum kita mulai, Mas Rian ada sedikit disclaimer terkait dengan webinar materi malam ini. Yang pertama, materi ini adalah materi edukasi. Dan yang kedua, bukan saran mengambil keputusan. Dan yang ketiga, Mas Rian menyarankan untuk sahabat David mengenali tipe profil resiko masing-masing. Dan yang keempat, Mas Rian sampaikan investasi merupakan kegiatan pasif, bukan kegiatan aktif. Dan yang terakhir, silakan berdiskusi dengan penasehat dan perencana keuangan Anda sebelum mengambil keputusan. Piramida keuangan, rahasia konglomerat membangun kekayaan. Kalau kita bicara tentang piramida, itu pasti kita akan muncul pikiran yang pertama Mesir, lalu Firaun. Nah, ini bagaimana kita ketahui di Mesir itu ada sebuah bangunan yaitu piramida, yaitu bangunan yang tinggi yang dibuat oleh Firaun. Itu kalau umurnya tahun ini kan kita 2025 ya. Nah, ini piramida ini dibangun sebelum Masehi. Jadi bangunan ini kokoh, ada bisa kita saksikan saat ini. Ini sudah berumur lebih dari 2000 tahun. Nah, disinilah konsep dari piramida terkait dengan bagaimana sih kita melihat konglomerat-konglomerat ini membangun kekayaannya yang bisa dibilang seperti bagi masyarakat itu susah dijangkau, saking tingginya piramidanya, dan tetap bertahan bangunannya, kekayaannya sampai turun-temurun. Nah, ini akan kita bongkar rahasianya, step-stepnya, nah, sehingga nanti kita yang berminat untuk membangun piramida keuangan yang kokoh, kita bisa juga melakukan step-stepnya sampai menjadi bangunan yang kokoh. Ada tiga fakta yang Mas Rian mau sampaikan sebelum kita masuk ke materinya. Ini adalah fakta yang pertama. Cerita tentang Hartono bersaudara. Nah, ini terkenalnya beliau ini seperti grup Jarum atau kalau bank itu ada bank BCA. Nah, ternyata kalau kita cari tahu, Hartono bersaudara ini adalah generasi kedua dari bangunan piramida keuangan yang dibangun oleh orang tuanya, yaitu Bapak Oewi Guan. Nah, Bapak Oewi Guan ini merintis bangunan piramida kekayaan dan dilanjutkan dengan generasi selanjutnya, yaitu Hartono bersaudara, yang saat ini merupakan salah satu dari 10 konglomerat terbesar di Indonesia ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada 9 sumber kekayaan Hartono bersaudara. Jadi lini pendapatannya itu bukan hanya satu pintu lagi, tapi dari 9 lini kekayaan. Dan ini sudah disiapkan juga pewarisnya generasi ketiganya, yaitu Bapak Arman Hartono ya, yang saat ini sebagai Wakil Direktur Bank BCA. Nah, ini kita akan menganalisa atau mengambil hikmah dari perjalanan fakta pertama, yaitu bangunan piramida keuangan Pak Hartono bersaudara.
Selanjutnya kita ke fakta kedua. Nah, ini yang lagi hot juga nih, Pak Prajogo Pangestu. Nah, ini saham-sahamnya lagi naik-naik ya. Nah, beliau ini kalau dari kisahnya merupakan generasi pertama yang membangun piramida keuangan. Nah, ini ceritanya di tahun 1969, beliau ini lulusan SMP dan memulai karirnya membangun piramida kekayaan dengan menjadi super angkot. Nah, sampai saat ini di tahun 2025, info terakhir beliau adalah orang terkaya nomor satu di Indonesia. Nah, perjalanan beliau membangun piramida kekayaan ini kurang lebih di 56 tahun. Jadi memang piramida ini butuh konsistensi dan kerja keras ya. Selama 56 tahun, beliau membangun piramida kekayaannya. Mulai dari supir angkot, lalu menjadi karyawan, lalu mengambil peluang menjadi pebisnis, dan akhirnya sampai sekarang memiliki beberapa perusahaan. Kita lanjut ke fakta yang ketiga. Nah, di sini dari suara.com, judul headline-nya itu 7 artis bangkrut sampai jatuh miskin. Salah satunya isi ATM Bedu tak sampai 100.000. Nah, ini sahabat Bevin yang kita ketahui, salah satu income yang terbesar adalah menjadi artis. Nah, mungkin bisa sekali syuting di angka 5 juta sampai 10 juta. Nah, namun seharusnya ini peluangnya ini bisa membuat dia bisa membangun piramida keuangan. Tapi ada beberapa yang gagal membangun piramida keuangan karena tidak mengikuti step-step dalam membangun piramida keuangan. Dan ini mungkin karena beliau artis ya. Jadi headline-nya ini didengungkan oleh media massa. Dan Mas Rian yakin di luar sana juga banyak pebisnis yang sedang membangun piramida keuangan. Ada yang berhasil seperti tadi, Hartono bersaudara, dan juga ada yang gagal. Nah, di sini kita akan bongkar bagaimana step-stepnya dan kita bisa benar-benar berusaha, berikhtiar untuk membangun piramida kekayaan kita. Alhamdulillah peserta sudah 16.000. Kita masuk ke materi. Konglomerat membangun kekayaan. Apa rahasianya? Piramida keuangan. Ini adalah jawaban dari rahasia konglomerat membangun kekayaan. Ada sahabat lihat ini di screen sebuah segitiga piramida di mana ada 5 tahapan yang menjadi step-step ya. Kita akan membuat wealth creation yang pertama, lalu wealthy protection, wealthy accumulation, wealthy acceleration, dan yang puncaknya adalah wealthy distribution. Nah, untuk jelasnya, kita simak. Nah, yang pertama adalah wealthy creation, yaitu bahasa Indonesianya kurang lebih menciptakan kekayaan. Dan ini menjadi fondasi dari bangunan ini ya. Step pertama. Dan ini jadi langkah pertama kita yang akan kita gunakan ya sebagai fondasi di bangunan piramida keuangan kita. Semakin bagus fondasi di tahap pertama ini, tentu bangunan ini pun jadi akan kokoh.
Mohon maaf, sebentar. Ada kita isi laptop dulu. Cas. Ya, kita kembali lagi, sahabat Bevin. Yang pertama adalah menciptakan kekayaan. Ini adalah pondasi dari piramida keuangan, di mana menciptakan kekayaan atau wealthy creation ini semakin bagus tentu akan kedepannya lebih baik ya. Lebih mudah kita membangun piramida keuangan. Yang kedua adalah wealthy protection atau menjaga kekayaan. Yang ketiga wealthy accumulation, yaitu mengumpulkan kekayaan. Yang keempat wealthy acceleration, meningkatkan kekayaan atau melipat gandakan kekayaan. Yang terakhir adalah wealthy distribution atau estafet kekayaan. Kita akan bahas satu-satu step-stepnya. Yang pertama, wealthy creation, menciptakan kekayaan. Nah, yang dimaksud dengan menciptakan kekayaan ini, yaitu kita atau keluarga ini bekerja atau usaha untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Nah, ini tadi kita eh, belajar ya, beliau dimulai dari sebagai supir angkot gitu kan. Nah, lalu setelah itu juga kita melakukan pembelajaran, meningkatkan skill, istilahnya investasi leher ke atas. Nah, dengan cara meningkatkan pendidikan atau meningkatkan skill ilmu. Sehingga dengan ini harapannya penghasilan yang kita dapatkan itu pun akan menjadi lebih besar. Nah, lalu kemudian ada opsi-opsi seperti membesarkan pintu rezeki. Ini biasanya kalau di perusahaan ini kita mengejar karir ya, sehingga kita jabatannya akan naik dan tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan kita yang naik. Ini istilahnya adalah membesarkan pintu rezeki. Lalu juga ada opsi lainnya yaitu menambah pintu rezeki. Ya, yaitu kita dengan cara mencari membuka pintu rezeki dengan cara lain. Kalau misalnya seperti Mas Rian sebagai PNS, nah ini juga membuka pintu rezeki lain sebagai pengusaha, lalu juga sebagai perencana keuangan. Nah, inti dari step pertama ini adalah membesarkan cash flow positif. Nah, ini apa maksudnya? Nah, ini kita contohkan simulasi. Misalnya, Mister A ini memiliki penghasilan sebulan rata-rata 10 juta. Nah, lalu biaya atau pengeluaran bulanan kehidupannya itu di 8 juta. Maka berarti cash flow positif Mister A adalah 2 juta per bulan. Nah, 2 juta per bulan ini yang akan menjadi pondasi wealth creation. Nah, di mana harapannya kita membesarkan cash flow positif tersebut. Nah, misalnya Mister A telah melakukan upaya-upaya sehingga penghasilan per bulannya meningkat menjadi 15 juta. Nah, sehingga cash flow positifnya misalnya sebelumnya ini 2 juta per bulan, nah, saat ini setelah melakukan perubahan menjadi 5 juta per bulan. Inilah step pertama menciptakan kekayaan dengan membesarkan cash flow positif. Mas derajat ora watis banget, ora artis ah. Yes.
sudah di mute out ya. Kita lanjut. Nah, terkait dengan cash flow positif, ini Mas Rian akan sharing 4 cash flow kuadrat ya, di mana kita sehingga bisa memahami sebenarnya pintu-pintu rezeki itu dari mana saja. Nah, ini dari Robert Kiyosaki yang mengenalkan 4 kuadran cash flow. Yang cash flow pertama adalah sebagai employee. You have a job sebagai karyawan. Lalu kuadran yang kedua, slave employee. You own a job. Itu artinya kita sebagai pedagang atau kita sebagai freelancer. Nah, yang ketiga adalah business owner. Nah, ini sistem kita buat, kita naruh modal, kita pantau, dan mereka bekerja menghasilkan uang untuk owner. Dan yang terakhir adalah investor. Money work for you. Nah, jadi uang yang kita taruh itu bekerja menghasilkan uang untuk kita. Nah, ini dari 4 cash flow ini, silakan sahabat Bevin pelajari dan bertahap ya. Nah, mana yang cocok, tapi harapannya tentu terakhir bukan kita yang bekerja, tapi uang yang bekerja untuk kita. Nah, dalam menciptakan cash flow positif ini, sebenarnya konsepnya ada dua, yaitu mengefisienkan pengeluaran atau menambah penghasilan. Nah, ini sahabat Bevin tinggal memilih apa mau menghemat pengeluaran atau menambah penghasilan untuk menciptakan cash flow positif yang besar atau yang melakukan keduanya. Tapi kalau Mas Rian, sepengalaman Mas Rian, menambah penghasilan itu lebih menyenangkan dibandingkan menghemat pengeluaran. Itu step pertama. Dan mungkin ya langkah-langkah yang berat ya. Kita bisa mengumpulkan cash flow positif misalnya sebulan ini 10 juta atau 20 juta. Sehingga untuk step selanjutnya itu lebih mudah. Kita lanjut ke step yang kedua, yaitu wealthy protection, menjaga kekayaan. Nah, ini Mas Rian menyampaikan 5 hal ya terkait dengan menjaga kekayaan. Yang pertama adalah kita harus bisa melakukan pengelola penghasilan dengan baik ya. Nah, ini Mas Rian nanti akan sampaikan aturan atau rules 4321. Lalu yang kedua yaitu kita harus memiliki yang namanya emergency fund atau dana darurat. Untuk keperluan apa? Ya tentu untuk keperluan darurat-darurat seperti misalnya ada kecelakaan atau ada sesuatu yang tidak bisa kita prediksi gitu kan sehingga membutuhkan pengeluaran yang besar. Yang ketiga adalah asuransi kesehatan. Alhamdulillah di Indonesia ini semuanya sudah BPJS ya. Ini BPJS ini minimal lah ya kita punya terkait dengan asuransi kesehatan. Lalu yang keempat terkait dengan asuransi aset. Nah, mungkin yang punya aset-aset yang besar namun beresiko, nah, ini untuk mitigasi resikonya bisa dilakukan asuransi. Dan yang kelima ini asuransi jiwa atau bisa juga disebut dengan income protection ya, lindungan dari penghasilan. Sehingga misalnya Mas Rian sebagai eh, income di keluarga ya. Nah, Mas Rian dan keluarga memiliki perencanaan untuk membangun piramida keuangan ini. Namun Mas Rian ternyata eh, karena satu hal akhirnya meninggal dunia. Nah, dengan memiliki asuransi jiwa, maka rencana untuk membangun
piramida kekayaan itu bisa berlanjut ya, karena nanti ada cover beberapa dana ya dari asuransi jiwa yang akan didapat oleh ahli waris, ya, sehingga nanti rencana piramidanya, terutama terkait dengan dana pendidikan anak, itu bisa tetap berlanjut. Inilah wealth protection, di mana bisa dibilang ya, di tahap 2 ini menjadi benar-benar menjaga kekayaan yang telah kita buat tadi ya. Sehingga kekayaan yang kita kumpulkan itu tidak habis ya tiba-tiba hanya karena dana darurat, atau mungkin karena pengobatan, atau karena ya tadi itu orang yang mencari penghasilan itu meninggal dunia. Nah, Mas Rian akan membahas lebih terkait dengan aturan 4321. Nah, aturan 4321 ini, nah, ketika kita sudah memiliki cash flow positif yang bagus ya. Nah, ini ada cara mudah ya mengelola keuangan dengan aturan 4321. 4 itu 40%, 3 itu 30%, 2 itu 20%, dan 1 itu 10%. Nah, dengan dalam konsepnya, perencana keuangan ini, pengaturan kelola keuangan ini punya dua tujuan, yaitu bagaimana hidup kita saat ini nyaman dan hidup kita di masa depan aman. Nah, jadi hidup nyaman, masa depan aman. Nah, ini dibagi dua. Untuk hidup nyaman, ini dua kategori pengeluaran, yaitu kebutuhan dan keinginan. Nah, ini angka 40 dan 30 adalah presentase maksimal yang dianjurkan terkait dengan pengelolaan keuangan dari penghasilan yang kita dapat. Sedangkan terkait dengan masa depan yang aman, ini ada dua pos, yaitu tabungan atau investasi di 20%, dan juga terkait dengan sosial dan keagamaan itu di angka 10%. Dan angka 10% ini adalah angka minimal. Nah, untuk lengkapnya kita masuk ke contoh. Nah, hidup nyaman, masa depan aman. Nah, ini kita coba ada Mr. B. Nah, Mr. A. Mr. A ini penghasilan per bulannya 10 juta. Dengan aturan 4321 ini, maka di awal bulan sudah dialokasikan. Aku butuhan itu 4 juta, 40%, keinginan 3 juta, 30%. Nah, keinginan ini bisa juga linear dengan cicilan-cicilan ya. Nah, jadi kalau dalam hal ini untuk cicilan-cicilan itu di maksimal 3 juta. Lalu ada tabungan 2 juta, 20%, dan kebutuhan sosial itu 1 juta atau 10%. Nah, ini masih sesuai rules-nya ya. 40, 30, 20, 10. Nah, namun bagaimana dengan Mr. B yang penghasilannya 20 juta? Nah, ini bukan berarti harus menghabiskan 40% untuk kebutuhan. Namun ketika melakukan pencatatan dan analisa terkait pengeluaran, ternyata kebutuhan Mr. B ini cuma 6 juta, yaitu 30%. Nah, ini bagus ya, di bawah maksimal 40. Dia bisa kasih 30%. Lalu terkait dengan keinginannya, ini alokasinya di 5 juta atau 25%. Ini juga bagus ya, di bawah dari 30%. Nah, sedangkan tabungannya, ini Mr. B ini bisa alokasi di 7 juta atau 35%. Nah, ini bagus juga ya. Ini di atas dari minimal ya. Sedangkan untuk sosial, nah ini di 2 juta di angka 10%. Jadi sahabat Bevin, bukan berarti ketika seseorang memiliki penghasilan 100 juta misalnya ya, maka untuk kebutuhannya
ya tidak harus di 40 juta untuk kebutuhan. Nah, misalnya cukup dengan 30 juta. Jadi 40 dan 30 ini maksimal ya. Nah, sedangkan 20 dan 10 ini adalah target minimal untuk tabungan dan terkait dengan pengeluaran sosial keagamaan, dan ini untuk masa depan kita yang aman. Inilah step kedua. Kita masuk ke step yang ketiga, yaitu wealthy accumulation, mengumpulkan kekayaan. Nah, di sini kita lihat bahwa ini semuanya tentang mengumpulkan kekayaan yang telah kita buat, yaitu kita buat dengan satu siklus, yaitu kita memiliki tujuan keuangan. Nah, ini ada beberapa tujuan keuangan yang sahabat Bevin bisa ambil ya. Yang pertama, dana impian. Yang kedua, dana usaha. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, dana pendidikan. Dan yang kelima adalah dana warisan. Nah, ini dana-dana ini yang akan kita punya angkanya, misalnya dana impian 100 juta, dana usaha 200 juta, dana pensiun 2 miliar, dana pendidikan 300 juta, dana warisan misalnya 500 juta. Ini diakumulasi menjadi sebuah target atau tujuan keuangan, di mana itu nanti kita mengarahkan apa-apa yang kita lakukan tadi, wealthy creation kita, penghasilan kita untuk kita masukkan ke dana-dana ini. Kembali lagi, ya sering kita dengar bahwa tidak memiliki tujuan lebih menakutkan ketimbang belum berhasil mencapai tujuan. Nah, ini salah satu pentingnya ya, kita memiliki tujuan sehingga langkah-langkah kita itu memiliki arah, kan? Sehingga nantinya kita akan lebih dekat untuk mencapai dana impian, dana usaha, dana pensiun, dana pendidikan, dan dana warisan. Nah, setelah itu kita masuk ke tujuan yang keempat, step keempat, yaitu wealthy acceleration, meningkatkan kekayaan. Nah, di sini dari dana-dana yang sudah kita kumpulkan, nah ini kita produktifkan. Itu dengan cara melakukan investasi, atau kita sebagai investor bisnis, atau kita belanjakan di aset-aset yang bertumbuh, investasikan ke aset-aset yang bertumbuh. Nah, di sini adalah fasenya bukan membuat eh, make creation penghasilan ya, tapi ini fase melipat gandakan kekayaan dengan rules-nya itu persentase gitu kan. Jadi berbeda ya, kalau tadi kita bekerja itu biasanya menukar pengetahuan kita, nah, dan orang mau bayar kita. Nah, kalau ini adalah murni dari kekayaan kita, kita ikhtiarkan di investasi, bisnis, atau aset bertumbuh, sehingga nanti akan profitnya itu berupa persentase. Nah, ini kita coba simulasikan. Nah, ini diibaratkan adalah pohon yang bertumbuh nih, pohon uang. Nah, ini ada pertanyaan, apakah berbeda kenaikan investasi 10%? Nah, dalam ini misalnya kita menargetkan investasi kita atau ikhtiar dari acceleration wealth kita itu di 10%. Nah, jika dana awalnya yaitu 10 juta, maka dengan kenaikan 10% itu menjadi 10 juta plus 1 juta, yaitu 11 juta. Sedangkan dengan persentase yang sama 10%, jika dana awalnya itu 100 juta, maka menjadi 100 juta plus 10 juta, yaitu bertumbuh 10%, 10 juta. Nah, sedangkan jika dana awalnya ini yang terkumpul adalah 1M, maka menjadi 1M per 100 juta. Nah, inilah konsep dari rules persentase kenaikan. Nah, di mana ini sebenarnya mereka mengalami kenaikan yang sama ya, 10%. Tapi karena kekayaan awalnya, dana yang dihimpun itu berbeda, maka dari 10 juta, ini 10%-nya 1 juta, 100 juta, 10%-nya 10 juta, sedangkan orang yang memiliki dana 1 miliar, dengan return yang 10%, maka dia bisa mencapai 100 juta. Nah, inilah yang tadi di fase ini sebenarnya kita akan melakukan
wealthy acceleration atau meningkatkan kekayaan dari yang tadi dana-dana yang telah kita kumpulkan. Dan yang terakhir, step yang terakhir, kita masuk step yang terakhir, yaitu wealthy distribution atau estafet kekayaan. Nah, di tahap ini, gitu kan, ada tiga hal. Yang pertama, seseorang ini akan membuat karya yang menginspirasi banyak orang. Yang kedua, akan menciptakan aset-aset yang bermanfaat. Nah, aset ini bisa berupa perusahaan atau sebuah fasilitas umum. Nah, ini yang bermanfaat. Dan yang ketiga ini adalah terkait dengan warisan ke generasi selanjutnya. Nah, ini sebagai modal estafet dari generasi pertama ke generasi kedua sehingga model yang awal ini bisa akselerasinya langsung di bisnis yang lebih bagus. Nah, inilah piramida keuangan dengan step-step dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau tercapai maka terbentuklah piramida kekayaan itu di mana konglomerat ini menggunakan konsep ini ya. Sehingga ini bisa dipertahankan piramidanya bentuk segitiga ini secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi kedua ke generasi ketiga. Nah, dan harapannya tentu piramidanya juga makin lama semakin besar. Alhamdulillah, itulah materi edukasi keuangan di sesi hari ini. Nah, ini pertanyaannya adalah sudah siapkah kita membangun piramida keuangan kita masing-masing? Ya, mari bersama bertumbuh menjadi lebih baik. Silakan join di komunitas bfin.id, yaitu komunitas belajar keuangan. B ini belajar, fin ini finansial, bfin.id. Itu bisa join di link bit.ly garis miring komunitas belajar keuangan atau bisa menghubungi nomor admin di 0857 0123 0399 atau juga bisa mengunjungi website kita di bevin.id. Ya, terima kasih. Semoga dengan sharing webinar edukasi keuangan malam ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas sehingga kita bisa sama-sama memajukan Indonesia terutama untuk kebaikan keluarga kita.